Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Nah, sebelum mulai pembelajaran dan sebelum teman-teman menonton video, maka yang teman-teman harus persiapkan adalah buku atau binder dan alat tulisnya ya. Dan jangan lupa untuk dicatat. Oke teman-teman, jika kemarin kita telah belajar bilangan pecahan, maka hari ini kita akan belajar operasi hitung bilangan pecahan beserta penerapannya. Nah, kira-kira apa aja ya yang akan kita pelajari? Yang pertama, penjumlahan bilangan pecahan. Yang kedua, pengurangan bilangan pecahan. Yang ketiga, perkalian bilangan pecahan. Dan yang keempat adalah pembagian bilangan pecahan. Yang pertama, penjumlahan bilangan pecahan. Nah, di sini ada A per B plus C per D menjadi AD plus BC per BD. Kok bisa ya? Dari mana? Mari kita lihat. Nah, yang pertama kita kalikan pembilang A dengan penyebut D menjadi AD. Yang kedua, kita kalikan penyebut B dengan pembilang C menjadi BC. Dan yang terakhir kita kalikan sama-sama penyebut yaitu B kali D menjadi BD. Karena ini penjumlahan maka tandanya adalah AD ditambah BC per BD. Oke, selanjutnya adalah contoh penjumlahan bilangan pecahan. 3 per 5 ditambah 1 per 4 menjadi 3 kali 4 ditambah 5 kali 1 per 5 kali 4. Didapatkan hasil 2 plus 5 per 20 menjadi 17 per 20. Oke, 17 per 20 ini sudah menjadi pecahan sederhana ya. Maka sudah sampai di situ saja pengerjaannya ya. Selanjutnya adalah pengurangan bilangan pecahan. Nah, di sini diberikan A per B dikurangi C per D menjadi AD kurangi BC per BD. Ini didapat dari mana ya? Sama halnya seperti penjumlahan bilangan pecahan, hanya saja pembilangnya ini kita kurangi karena dia adalah pengurangan bilangan pecahan. A kali D menjadi AD dikurang B kali C menjadi BC dan B kali D per BD. Oke, kita lanjut ke contoh soal. 7 per 8 dikurangi 3 per 5 menjadi 7 kali 5. Karena ini pengurangan, maka kita kurang. Dikurang 8 kali 3 per 8 kali 5. Didapatkan 35 dikurangi 24 per 40. Maka hasilnya adalah 11 per 40. Nah, 11 per 40 ini juga merupakan pecahan sederhana. Maka kita tidak perlu menyederhanakan kembali. Selanjutnya, yang ketiga adalah perkalian. Nah, di sini ada A per B dikali C per D menjadi A kali C, pembilang A dikali dengan pembilang C, dan B kali D, penyebut B dikali dengan penyebut D. Langsung saja ke contoh soalnya. 7 per 4 dikali 6 per 3. Tadi apa? Pembilang dikali pembilang, maka 7 kali 6 per penyebut dikali dengan penyebut. 4 kali 3. Didapatkan hasil 42 per 12. Nah, karena 42 per 12 ini belum pecahan sederhana, maka kita sederhanakan lagi. Bilangan berapa ya yang bisa dibagi 42 dan 12? Iya, bilangan 6. Maka kita bagi 42 dibagi dengan 6, 12 dibagi dengan 6 diperoleh 7 per 2. Nah, 7 per 2 ini sudah bilangan pecahan yang paling sederhana. Atau bisa teman-teman rubah menjadi pecahan campuran menjadi 3 1 per 2. Selanjutnya yang keempat adalah pembagian. Nah, pembagian bilangan pecahan di situ disediakan A per B dibagi C per D menjadi A per B dikali ya teman-teman. Untuk pembagian tanda bagi kita rubah menjadi tanda kali. Dan pecahan yang belakang kita balik dari C per D menjadi D per C. Di sini teman-teman harus mencatat ya, biar teman-teman semakin paham. Nah, menjadi A kali D per B kali C.
Langsung saja ke contoh soalnya biar teman-teman semakin paham. Di sini ada 3/4 dibagi 5/6. Maka bisa kita tulis 3/4 tanda bagi kita rubah menjadi tanda kali ya teman-teman. Dan 5/6 kita rubah menjadi 6/5. Didapatkan hasil 3 kali 6 per 4 kali 5 sama dengan 18/20. Didapatkan 9/10. Karena apa? Karena 9/10 adalah bilangan yang sederhana. Oke, nah ternyata ada pertanyaan teman-teman. Ustazah, bagaimana jika terdapat soal operasi hitung pecahan campuran? Ustazah menjawab, jika terdapat pecahan campuran, maka mengubah pecahan campuran ke dalam bentuk pecahan biasa untuk memudahkan dalam perhitungan. Aturan operasi hitung campuran. Jika pada pertemuan pertama kita telah belajar aturan operasi hitung campuran pada bilangan bulat, maka kita hari ini akan belajar aturan operasi hitung campuran pada bilangan pecahan. Nah, untuk aturan operasi hitung campuran ini tidak jauh beda dengan aturan operasi hitung campuran pada bilangan bulat kemarin, teman-teman. Jadi, bagi teman-teman yang sudah memiliki catatannya bisa dibuka kembali dan bisa dicatat kembali pada bilangan pecahan. Langsung saja, untuk aturan yang pertama adalah perhitungan di dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Contoh, A per B ditambah C per D dikurangi E per F. Ini yang di dalam kurung kan C per D dikurangi E per F ya teman-teman. Maka C per D dikurangi E per F dikerjakan terlebih dahulu baru dijumlahkan dengan A per B. Selanjutnya, perkalian dan pembagian setingkat, penjumlahan dan pengurangan setingkat. Operasi hitung yang setingkat dikerjakan secara berurutan dari kiri. Yang pertama, A per B plus C per D dikurangi E per F. Karena penjumlahan dan pengurangan setingkat, maka kita kerjakan dari kiri. Maka yang kita kerjakan dulu yang mana? Iya, benar sekali. Yang A per B ditambah C per D, baru kita kurangi dengan E per F. Atau A per B dikali C per D dibagi E per F sama dengan A kali C per B kali D. Kita kerjakan dulu karena dia setingkat. Perkalian dengan pembagian kita kerjakan dari kiri, baru kita bagi E per F. Nah, di sini pembagian pecahan kan apa? Kita ganti tanda bagi menjadi tanda kali dan kita balik yang belakang. Pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Aturan yang terakhir, perkalian dan pembagian lebih tinggi tingkatannya daripada penjumlahan dan pengurangan. Jadi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu. Di sini ada contoh A per B plus C per D dibagi E per F. Nah, di sini ada tambah dan ada bagi. Tingkatannya lebih tinggi yang mana? Lebih tinggi yang bagi ya teman-teman. Maka C per D dibagi E per F saya dalam kurungi. Agar apa? Agar dikerjakan terlebih dahulu. Diperoleh A plus B, A per B plus C per D dikali F per E. Didapatkan A per B ditambah CF per DE. Oke, sekarang kita akan belajar penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini bisa teman-teman amati. Seorang laki-laki wafat dan meninggalkan warisan uang sebesar 2.400.000.000 rupiah. Wah, banyak sekali ya teman-teman. Ahli waris dari laki-laki tersebut adalah istri dan 2 anak perempuan dengan bagian masing-masing sebagai berikut. Istri 1/8 bagian. 2 anak perempuan 2/3 bagian. Nah, yang jadi pertanyaan adalah berapakah uang yang diterima oleh masing-masing ahli waris? Langsung saja kita ke ilustrasi dari contoh soal sebagai berikut. Di sini ada laki-laki ya teman. Laki-laki tersebut wafat dan meninggalkan warisan uang. Ya, nah warisan uang ini diwariskan yang pertama adalah ke istri dengan memperoleh 1/8 bagian. Dan yang kedua adalah kedua anak perempuannya yang mendapat 2/3 bagian.
Langsung saja kita hitung ya. Yang pertama, istri mendapat 1/8 bagian dari seluruh warisan uang. Maka bagian istri sama dengan 1/8 dari seluruh warisan uang. Berarti dikali dengan 2.400.000.000. Didapatkan 300 juta rupiah. Nah, sedangkan untuk kedua anak perempuannya mendapat 2/3 bagian dari seluruh warisan uang. Maka bisa kita tulis 2/3 kali 2.400.000.000. Didapatkan hasil 1.600.000.000 rupiah. Oke teman-teman, itu yang dapat Ustazah sampaikan. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.